Malam itu mereka hanya ingin ikut kelas tambahan, tapi yang datang bukan sekadar dosen. Pertanyaan sudah malam atau sudah tahu, menjadi awal mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Selamat datang di Puisiku Diari, channel yang banyak menceritakan pengalaman horor berdasarkan kisah nyata. Yuk kita lanjut ke kisahnya, selamat mendengarkan. Malam itu kampus sudah hampir kosong. Lampu jalan di sekitar gedung fakultas berkedip-kedip seperti hampir putus. Angin malam bertiup, membawa bau lembab tanah bercampur dedaunan basah. Gedung kuliah tua itu berdiri sunyi, hanya ada suara jangkrik yang terdengar sayup dari lapangan. Nisa berjalan cepat sambil menenteng tas ranselnya. Aduh, ngapain juga sih harus kuliah malam-malam begini, gerutunya pelan. Dia menatap layar ponsel, jam menunjukkan pukul 18.45. Notifikasi grup kelas berbunyi terus. Wajib hadir kuliah tambahan jam 7 malam, ruang 3.17. Dosen pengampu Pak Bakti. Semua mahasiswa sempat protes, tapi asisten dosen menegaskan, kalau tidak hadir, nilai bisa bermasalah. Apalagi kabar beredar, Pak Bakti ini dosen baru yang sangat disiplin, bahkan katanya agak galak. Tidak ada yang berani ambil risiko. Sesampainya di tangga menuju lantai 3, Nisa sempat merinding. Lampu di sudut tangga redup, dan dindingnya penuh coretan lama mahasiswa. Suara langkahnya menggema sendiri, membuat bulu kuduknya berdiri. Nis! Suara Andra, temannya memecah keheningan. Ia muncul dari bawah sambil ngos-ngosan. Nungguin gue dong, jangan jalan sendirian. Serem tahu. Nisa tersenyum lega. Kirain aku yang paling telat. Enggak, banyak kok yang masih jalan ke atas. Tapi serius deh, siapa sih dosen yang ngajak kuliah jam segini? Andra menggaruk kepala, wajahnya jelas kesal. Mereka tiba di depan ruang 3.17. Lampu di dalam sudah menyala terang. Beberapa mahasiswa lain sudah duduk, ada yang bersandar lesu, ada juga yang sibuk main ponsel. Ruangan terasa aneh. Meski lampu putih menyala, hawa di dalam begitu dingin, lebih dingin dari biasanya. Begitu Nisa duduk, ia merasakan dingin itu langsung meresap ke tulang. Aceh memang ada di atas, tapi biasanya tidak sedingin ini. Ia melirik ke arah kisi Aceh, ternyata mati. Jantungnya berdetak lebih cepat. Aceh mati tapi kok dingin banget ya, bisiknya ke Andra. Andra hanya mengangkat bahu, pura-pura tidak peduli. Tapi dari wajahnya jelas ia juga tidak nyaman. Beberapa menit kemudian, pintu kelas berderit pelan. Seorang pria masuk. Langkahnya tenang, teratur. Semua mahasiswa otomatis menoleh. Dia tinggi, kurus, dengan wajah pucat dan mata tajam. Pakaiannya rapi, kemeja putih panjang, celana hitam, dan sepatu mengkilat. Tapi ada sesuatu yang aneh. Entah apa, sulit dijelaskan. Mungkin tatapannya. Mungkin cara ia bergerak terlalu kaku, terlalu terkontrol. Selamat malam, suaranya berat dan dalam, membuat ruangan langsung hening. Saya Pak Bakti. Mulai malam ini, saya yang mengampu kelas kalian. Mahasiswa serempak menjawab pelan, selamat malam Pak. Bagus. Ia menaruh map coklat di meja dosen, lalu menatap seluruh ruangan. Saya tahu jam kuliah ini tidak biasa, tapi anggap saja sebagai ujian pertama. Yang bisa bertahan malam ini akan lulus kelas saya. Beberapa mahasiswa saling berpandangan. Ujian maksudnya apa? Pak Bakti tersenyum tipis. Sebelum mulai, saya ingin kalian ingat 3 aturan. Pertama, jangan menatap mata saya terlalu lama. Kedua, tidak ada yang keluar kelas sebelum saya izinkan. Ketiga, ia berhenti sejenak, menatap lurus ke arah Nisa. Jangan pernah bertanya, sudah malam atau sudah tahu. Suasana ruangan mendadak membeku. Nisa merasakan tengkuknya dingin. Kenapa harus ada aturan seperti itu? Seorang mahasiswa di belakang berbisik, apaan sih maksudnya? Tapi langsung diam saat Pak Bakti menoleh cepat, seolah bisa mendengar dari jarak berapapun. Kuliah dimulai. Pak Bakti menulis sesuatu di papan tulis dengan spidol hitam. Suara gesekan spidol itu terdengar nyaring sekali, seperti memekakan telinga. Anehnya tulisannya sulit dibaca, seperti huruf-huruf Latin tapi terbalik, bercampur dengan simbol aneh. Nisa mencoba menyalin, tapi setiap kali melihat tulisannya matanya berkunang-kunang. Ia menutup buku catatan merasa mual. Kenapa Nis? Bisik Andra. Entahlah, kayaknya tulisannya bikin pusing. Andra menelan ludah. Gue juga, kayak huruf tapi bukan huruf. Pak Bakti tiba-tiba berhenti menulis. Ada yang mau bertanya? Suaranya terdengar menggema, seolah keluar dari seluruh sudut ruangan. Semua mahasiswa menunduk, tidak ada yang berani bicara. Bagus, katanya sambil tersenyum. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Jam dinding di atas papan tulis berdetik pelan. Nisa melirik. Jarumnya tepat di angka 7:15. Ia terus menulis, mencoba fokus. Tapi ketika menengok lagi 15 menit kemudian, jarum jam tidak bergerak sedikit pun. Tetap di posisi yang sama. Deg, Nisa mencolek Andra. Jamnya macet. Andra menatap jam tangannya, wajahnya langsung pucat. Jam gue juga berhenti.
Nisa merasakan perutnya mual, waktu seakan tidak berjalan. Tapi bagaimana bisa semua jam berhenti bersamaan? Pak Bakti kembali menoleh ke arah mereka. Tatapannya dingin, menusuk. Tenang saja, waktu di sini memang berbeda. Yang penting ikuti pelajaran saya sampai selesai. Nisa tercekat. Ia menunduk dalam-dalam, pura-pura menulis tapi tangannya gemetar. Ia sadar malam itu bukan sekadar kuliah tambahan biasa. Mungkin mereka baru saja masuk ke kelas yang tidak semua orang bisa keluar darinya dengan selamat. Sejak Pak Bakti mengucapkan aturan itu, suasana kelas semakin terasa berat. Bukan hanya dingin tapi juga seperti ada tekanan di udara. Beberapa mahasiswa menggeliat gelisah di kursinya, tapi tidak ada yang berani bersuara. Nisa mencoba mengatur napas. Jantungnya berdetak kencang seperti baru lari jauh. Ia melirik Andra yang wajahnya tampak pucat. Dar, ini beneran dosen kan? Bukan semacam bisiknya terputus karena Pak Bakti tiba-tiba menoleh. Tatapannya menusuk padahal jarak mereka cukup jauh. Ada yang bicara di barisan kedua. Suaranya berat, datar, tapi bergema. Andra langsung menunduk. Nisa juga buru-buru membuka bukunya, berpura-pura menulis, hening lagi. Suara spidol kembali memenuhi ruangan. Aturan pertama terasa makin jelas dampaknya. Setiap kali mata Nisa tidak sengaja bertemu dengan mata Pak Bakti, tubuhnya langsung lemas. Seperti ada sesuatu yang menyedot tenaganya. Dia buru-buru mengalihkan pandangan ke meja, atau tembok, atau bahkan ke lantai. Gila, tatapannya. Bisik seorang mahasiswa perempuan di belakang, lirih sekali, tapi tetap terdengar. Pak Bakti berhenti menulis. Siapa yang barusan bicara? Tidak ada yang menjawab. Semua diam membeku. Pak Bakti menurunkan spidol, berjalan perlahan ke arah belakang kelas. Suara langkah sepatunya tok, tok, tok terdengar begitu jelas di antara keheningan. Nisa menahan napas. Ketika sampai di barisan paling belakang, ia berhenti. Kalau tidak ada yang mengaku, semuanya akan menanggung akibatnya. Hawa ruangan langsung berubah. Lampu di langit-langit berkedip-kedip. Suara seperti desir angin masuk lewat jendela, padahal jendela terkunci rapat. Mahasiswa yang duduk di belakang gemetar hebat. Untungnya seorang cowok akhirnya memberanikan diri angkat tangan. Maaf Pak, saya tadi bisik-bisik. Pak Bakti menatapnya lama lalu tersenyum tipis. Bagus, setidaknya kamu jujur. Tapi ingat, aturan pertama tidak hanya tentang mata. Bicara sembarangan pun bisa membuatmu hilang fokus. Saya tidak suka mahasiswa yang lengah. Cowok itu menunduk, keringatnya menetes. Pak Bakti berbalik kembali ke depan kelas. Suasana ruangan tetap mencekam. Aturan kedua makin terasa menakutkan ketika salah satu mahasiswa, Riko, tiba-tiba mengangkat tangan. Pak, saya mau izin ke toilet sebentar. Pak Bakti menghentikan langkahnya. Wajahnya tetap datar. Saya bilang tidak ada yang keluar sebelum saya izinkan. Tapi Pak, saya sudah nggak tahan. Sebelum kalimatnya selesai, pintu kelas tertutup dengan suara gedebuk keras. Semua orang terkejut. Riko melongo, lalu mencoba membuka pintu. Tapi gagangnya tidak bergerak. Seperti terkunci dari luar. Pak, pintunya nggak bisa dibuka, serunya panik. Pak Bakti menatapnya datar. Duduk kembali. Kalau tidak, kamu akan duduk selamanya di luar kelas ini. Riko terdiam, wajahnya pucat pasi. Akhirnya ia kembali duduk, meski masih gemetar. Nisa merasa semakin sesak. Aturan kedua bukan sekadar larangan biasa. Ada sesuatu yang menjaga mereka tetap di dalam. Seperti jebakan yang tak terlihat. Lalu aturan ketiga. Inilah yang paling membuat Nisa penasaran. Kalimat aneh. Jangan pernah bertanya sudah malam atau sudah tahu. Apa maksudnya? Di dalam kepalanya, rasa ingin tahu itu terus mengusik. Semakin dilarang, semakin ia penasaran. Apa yang terjadi kalau ada yang menanyakan? Kenapa kata-kata sederhana bisa jadi pantangan? Ia ingin bertanya ke Andra, tapi takut. Matanya melirik jam dinding, masih berhenti. Jarumnya tetap di angka 7:15. Padahal rasanya mereka sudah duduk hampir 1 jam. Pikiran Nisa kacau. Dia menuliskan di buku catatan, kenapa harus ada pertanyaan itu? Sudah malam atau sudah tahu? Maksudnya apa? Tiba-tiba ia mendengar bisikan lirih di telinganya. Bukan suara Andra. Suara itu halus, dingin, seperti suara perempuan yang sangat dekat. Jangan ditulis, jangan dipikirkan. Aturan itu bukan main-main. Nisa kaget. Ia menoleh ke kanan kiri. Tidak ada siapa-siapa. Semua mahasiswa fokus menunduk. Andra pun serius pura-pura menulis. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kalau itu bukan suara teman, lalu siapa? Pak Bakti berdehem di depan kelas. Kalian semua sudah tahu aturan saya. 3 hal itu tidak boleh dilanggar. Kalau ada yang melanggar, kalian akan belajar dengan cara lain. Cara yang lebih menyakitkan. Matanya menyapu seluruh ruangan. Sekilas ia menatap Nisa lebih lama dari yang lain. Senyuman tipis muncul di wajahnya. Senyuman yang tidak membuat tenang, malah membuat darah Nisa terasa dingin. Ruangan kembali hening.
Hanya terdengar suara spidol yang bergerak di papan tulis, menuliskan simbol-simbol aneh yang semakin sulit dipahami. Di luar, angin malam bertiup makin kencang, jendela bergetar. Suara aneh seperti bisikan samar-samar ikut terbawa angin masuk ke sela pintu. Nisa menggenggam erat pulpennya. Dalam hati, ia berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia tidak boleh melanggar aturan ketiga itu. Namun entah kenapa perasaan penasaran justru semakin kuat. Seolah-olah ada sesuatu di dalam dirinya yang ingin sekali mengucapkan kalimat terlarang itu. Ruang kelas makin terasa menekan. Nisa menunduk dalam-dalam pura-pura menulis catatan. Pundaknya kaku, jari-jarinya gemetar. Hawa dingin dari lantai seolah merambat naik sampai ke tulang. Pak Bakti terus menulis di papan tulis. Suara spidolnya berdecit, kadang keras, kadang lirih, seperti bukan suara spidol biasa. Sesekali, simbol-simbol yang ia tuliskan bergerak samar, seperti merayap di papan sebelum akhirnya menghilang. Nisa melirik jam dinding lagi. Masih berhenti di pukul 7:15. Dari tadi, mustahil. Rasanya mereka sudah duduk hampir 1 jam. Nisa menyenggol Andra pelan. Jamnya masih nggak gerak. Andra menatap jam tangannya, lalu wajahnya makin pucat. Nggak cuma jam dinding, jam gue juga mati. Nisa menelan ludah. Mati gimana? Jarumnya berhenti, padahal baru gue ganti baterai minggu lalu. Kayak ke-freeze. Mereka saling berpandangan, napas tersengal. Sesuatu yang tidak masuk akal sedang terjadi. Di belakang, beberapa mahasiswa lain juga mulai ribut pelan. Ada yang mengetuk-ngetuk jam tangan, ada yang menyalakan ponsel. Anehnya jam di ponsel pun tidak bergerak. Layar menunjukkan angka yang sama, membeku. Pak, ini gimana ya? Jamnya? Seorang mahasiswa berani angkat suara. Pak Bakti berhenti menulis. Punggungnya tegak, lalu perlahan ia menoleh. Kalian tidak perlu khawatir soal waktu. Di kelas saya, waktu berjalan dengan caranya sendiri. Kalimat itu membuat seisi ruangan merinding. Dengan caranya sendiri, terdengar seperti ancaman yang samar. Nisa menunduk lebih dalam. Ia merasakan tengkuknya berat, seperti ada mata lain yang sedang menatap. Pelipisnya berdenyut. Tiba-tiba, suara tik-tik-tik terdengar. Awalnya Nisa kira jam dinding kembali bergerak. Tapi ketika menengadah, jarumnya masih di angka yang sama. Suara itu justru datang dari bawah meja. Ia menunduk perlahan. Astaga. Di bawah meja, ada jam dinding tua dengan bingkai kayu, entah dari mana asalnya. Jarumnya bergerak mundur perlahan dari angka 12 menuju 11. Detiknya juga mundur tik-tik-tik. Nisa terperanjat. Ia hampir berteriak tapi buru-buru menutup mulut. Andra yang melihat ikut kaget. Lo lihat juga, bisiknya. Nisa hanya mengangguk cepat. Jam tua itu terus berdetak mundur, makin cepat makin keras, sampai suara tik-tiknya menutupi suara spidol di papan tulis. Mendadak lampu kelas berkedip, semua mahasiswa menjerit pelan. Jam tua di bawah meja itu hilang begitu saja, kosong. Tenang, suara Pak Bakti bergema. Kalian hanya melihat sedikit dari apa yang terjadi di luar waktu biasa, jangan takut. Bukannya tenang, semua justru semakin panik. Seorang mahasiswa bernama Sari tiba-tiba berdiri. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Pak, saya nggak kuat, saya mau keluar. Ia berlari ke pintu, memutar gagang, tetap terkunci. Sari menendang pintu, memukul-mukul dengan tangannya, tapi pintu tidak bergeming. Buka, tolong. Suaranya parau, hampir menangis. Pak Bakti berdiri tegak di depan kelas, tatapannya kosong. Saya sudah bilang, tidak ada yang keluar sebelum waktunya. Kalau melawan, konsekuensinya berat. Seketika suara keras terdengar, krak! Lampu di atas Sari pecah berhamburan. Ia berteriak dan jatuh terduduk menangis ketakutan. Rambutnya berantakan, bajunya sobek kena pecahan lampu. Mahasiswa lain menjerit. Ada yang menutup wajah, ada yang menunduk dalam, ada juga yang mulai membaca doa pelan-pelan. Nisa menahan napas. Ia bisa merasakan hawa gelap mengisi ruangan, lebih dingin, lebih pekat. Lalu sesuatu aneh terjadi. Jam dinding yang tadi berhenti, jarumnya tiba-tiba bergerak cepat. Bukan ke depan, tapi memutar mundur dengan kecepatan tinggi. Suaranya berdengung, bzzz, sampai angka-angka di jam itu seperti kabur. Nisa memejamkan mata, takut melihat lebih jauh. Ketika ia membuka mata lagi, jam itu berhenti di pukul 00, tepat tengah malam. Pak Bakti tersenyum tipis. Nah, sekarang waktunya pas, tepat jam 0. Waktu yang paling murni. Ruangan membeku. Semua mahasiswa saling berpandangan, wajah-wajah pucat dan ketakutan. Mulai sekarang, lanjutnya, pelajaran sebenarnya dimulai. Nisa merasa seluruh tubuhnya kaku. Di dalam hatinya ia berdoa, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi dinginnya kursi, bau spidol yang menyengat, dan tatapan Pak Bakti yang menusuk jelas nyata. Jam mereka semua sudah berhenti, tapi kelas baru saja dimulai. Setelah jam di dinding berhenti tepat di angka 0, suasana kelas semakin mencekam. Tidak ada yang berani bergerak.
Bahkan napas pun ditahan hold, takut terdengar oleh Pak Bakti. Nisa menggenggam erat pulpennya. Tangannya dingin, basah oleh keringat. Rasanya ingin sekali kabur, tapi pintu kelas masih terkunci rapat. Tenanglah, suara Pak Bakti bergema lagi. Malam ini hanya permulaan. Kalau kalian patuh, kalian akan selamat. Kalau tidak... Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi senyum tipis di wajahnya lebih menakutkan daripada ancaman. Nisa mencoba menunduk lebih dalam, tapi justru saat itulah ia mendengar sesuatu. Sebuah suara lirih dekat sekali, persis di telinganya. Jangan lihat ke belakang, Nisa membeku. Suara itu bukan suara Andra, bukan juga mahasiswa lain. Suaranya lembut seperti suara perempuan muda, tapi dingin sekali, menusuk tulang. Ia tidak berani menoleh. Ia menahan napas, tubuhnya kaku. Bisikan itu muncul lagi. Jangan lihat ke belakang, dia bukan manusia. Jantung Nisa hampir copot. Matanya melirik ke arah Andra, berharap ia juga mendengar. Tapi Andra tampak fokus menunduk, wajah pucat, tangannya gemetar di atas buku catatan. Perlahan rasa penasaran menguasai Nisa. Dengan sangat hati-hati, ia menggeser kepalanya sedikit, hanya beberapa derajat, menoleh ke barisan kursi paling belakang. Deg, ada sosok duduk di sana. Tinggi kurus, rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Tubuhnya membungkuk dan dari pakaiannya yang gelap menetes cairan hitam ke lantai. Tik, 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 terdengar jelas di keheningan kelas. Nisa menutup mulutnya dengan tangan hampir menjerit. Itu bukan manusia. Sosok itu perlahan mendongak. Rambut panjangnya terurai, memperlihatkan sedikit wajahnya. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Begitu menatap Nisa, cairan hitam dari mulutnya menetes lagi, jatuh ke lantai, meninggalkan bercak pekat seperti darah busuk. Nisa buru-buru memalingkan wajah, menunduk sekuat tenaga, napasnya tersengal. Tapi bisikan itu kembali terdengar. Sudah malam atau sudah tahu? Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Nisa hampir gila. Ia ingin menutup telinga, tapi tangannya gemetar hebat. Sementara itu mahasiswa lain juga mulai gelisah. Sari, yang tadi menangis di depan pintu, kini terisak makin keras. Tolong, ada yang di belakang, suaranya pecah. Pak Bakti menoleh, wajahnya tetap datar. Jangan hiraukan, fokus pada pelajaran. Kalau kalian menoleh ke belakang, kalian bukan lagi bagian dari kelas saya. Mahasiswa lain langsung menunduk, tak berani menoleh sedikit pun. Tapi bayangan sosok itu terasa makin dekat. Bau busuk seperti bangkai tiba-tiba memenuhi ruangan. Nisa mencoba bernapas lewat mulut, tapi malah semakin mual. Ia merasa seolah ada sesuatu yang duduk persis di kursi kosong sebelahnya. Pelan-pelan suara bisikan itu berubah jadi rintihan panjang. Aku pernah di sini. Rintihan itu menggema, bercampur dengan suara spidol Pak Bakti yang tetap menulis di papan tulis seakan tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba Andra mencolek tangan Nisa. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Nis, lo juga dengar kan? Ada yang bisik-bisik. Nisa hanya bisa mengangguk cepat. Ia tidak berani bicara. Andra menggenggam lengannya erat. Gue rasa kita harus keluar, apapun risikonya. Belum sempat mereka bergerak, suara keras menggelegar. Semua lampu kelas padam seketika, ruangan gelap gulita. Hanya suara napas panik dan kursi berderit yang terdengar. Lalu dalam gelap terdengar langkah kaki menyeret. Srek, srek, dari belakang kelas perlahan maju ke depan. Satu persatu mahasiswa menjerit, tapi suara mereka seperti teredam. Cahaya lampu kembali menyala, hanya setengah redup. Sosok itu sudah tidak di kursi belakang. Sekarang ia berdiri di sudut ruangan, tepat di samping papan tulis. Tingginya hampir menyentuh langit-langit, tubuh kurusnya membungkuk aneh dan cairan hitam terus menetes membasahi lantai. Pak Bakti menoleh ke arah sosok itu, lalu tersenyum. Tenang saja, dia hanya pengawas. Kalau kalian patuh, dia tidak akan mengganggu. Seisi kelas terdiam. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Nisa memeluk dirinya sendiri. Pikirannya kacau, matanya panas menahan tangis. Ia tahu satu hal, sosok itu bukan sekadar pengawas. Sosok itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia manusia. Dan sekarang, ia terjebak dalam satu ruangan dengannya. Suasana ruang kelas kini seperti neraka yang membeku. Lampu redup berkelip, hawa dingin makin menusuk tulang, dan sosok tinggi hitam di samping papan tulis menatap seluruh mahasiswa tanpa bola mata, hanya kekosongan hitam yang dalam. Cairan hitam menetes dari tubuhnya, membentuk genangan kecil di lantai. Nisa menunduk dalam, keringat dingin membasahi pelipis. Dalam hatinya ia berdoa sekuat tenaga. Ia tak berani menoleh, apalagi bersuara. Andra di sebelahnya menggenggam tangannya erat, tapi genggaman itu justru terasa lemas, dingin seperti es. Pak Bakti berdiri tenang di depan kelas, seolah semua ini adalah hal biasa. Kalian sudah cukup belajar dasar malam ini. Tapi ada satu hal yang paling penting. Jangan pernah, saya ulangi, jangan pernah bertanya, sudah malam atau sudah tahu.
Suara beratnya bergema, membuat ruangan bergetar samar. Beberapa mahasiswa mulai menangis. Riko menunduk sambil menutup telinga, sementara Sari terduduk di lantai, berbisik doa yang tidak beraturan. Nisa merasa kepalanya berat. Kata-kata larangan itu justru terngiang terus di kepalanya, memukul-mukul pikirannya. Sudah malam atau sudah tahu? Semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas kalimat itu terucap di dalam batinnya. Lalu sebuah suara tiba-tiba pecah. "Pak!" Semua kepala menoleh. Andra. Wajahnya pucat, matanya merah, bibirnya gemetar. Ia berdiri dengan tubuh gemetar hebat. "Pak, sebenarnya ini jam berapa sih? Sudah malam atau sudah tahu?" Deg. Ruangan langsung gelap gulita. Seperti semua listrik di gedung padam sekaligus. Mahasiswa menjerit, suara mereka bergema, bercampur dengan suara langkah menyeret. Srek, srek, mendekat dari segala arah. Nisa menjerit nama Andra, tapi suaranya tenggelam dalam kegelapan. Dalam gulita terdengar suara retakan seperti tulang patah. Jeritan Andra menyayat telinga, lalu mendadak terhenti. Hening. Lampu kembali menyala redup, kursi Andra kosong. Hanya ada tasnya yang tergeletak di lantai, berlumuran cairan hitam. Nisa terisak, air matanya jatuh deras. Ia menatap kursi kosong itu, berharap Andra hanya pingsan, tapi ia tahu Andra sudah tidak ada. Pak Bakti berdiri di depan kelas tersenyum dingin. Itulah akibatnya. Pertanyaan terlarang membuka pintu yang tidak bisa ditutup. Dia sudah tahu, maka dia harus tinggal. Mahasiswa lain histeris. Ada yang berteriak ingin pulang, ada yang memukul-mukul meja, tapi semua sia-sia. Pintu tetap terkunci. Jendela pun tidak bisa dipecahkan, meski berkali-kali dilempari. Nisa hanya duduk kaku, tubuhnya gemetar hebat, kepalanya berputar. Ia ingin kabur, tapi kaki seolah tertanam di lantai. Pak Bakti berjalan mendekat, langkahnya teratur, suara sepatunya berdetak menguasai ruangan. Ia berhenti tepat di depan Nisa. "Kamu pintar, kamu diam. Itu sebabnya kamu masih ada di sini," katanya sambil menatap tajam. Nisa menunduk, tidak berani membalas pandangan itu. Tapi di matanya air mata terus mengalir. Pak Bakti tersenyum tipis. "Malam ini kamu boleh pulang. Anggap saja kamu lulus ujian pertama. Tapi ingat," ia mencondongkan tubuh, suaranya berbisik langsung di telinga Nisa. "Jangan pernah cerita ke siapapun. Karena kalau sudah tahu, mereka akan ikut kejar kamu." Tubuh Nisa kaku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Tiba-tiba pintu kelas terbuka dengan suara kriet. Udara malam dari koridor masuk, membawa bau lembab. Mahasiswa yang tersisa langsung berebut keluar, berlari tunggang langgang menuruni tangga. Nisa ikut berdiri, tapi ia melirik sekali lagi ke kursi Andra, kosong. Cairan hitam masih menetes ke lantai. Dengan sisa tenaga, ia berlari keluar. Tangga gedung terasa panjang tak berujung. Lampu koridor berkelip satu persatu seperti ada sesuatu yang mengejar dari belakang. Sampai di halaman kampus, ia menoleh. Gedung itu tampak biasa, terang seperti malam-malam lain. Tidak ada tanda-tanda horor, tidak ada Pak Bakti, tidak ada sosok hitam. Seolah semuanya tidak pernah terjadi. Tapi di tangan Nisa, buku catatan terbuka. Di halaman terakhir ada tulisan besar dengan tinta hitam, bukan tulisannya sendiri. "Sudah malam atau sudah tahu?" Nisa menjatuhkan buku itu, tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, terisak. Suara langkah kaki bergema di belakangnya. Tenang, teratur, tok, tok, tok. Perlahan suara berat itu terdengar lagi. "Selamat kamu lulus malam ini, tapi kelas belum selesai. Sampai jumpa minggu depan." Nisa menoleh cepat. Tidak ada siapapun di sana. Tapi bau cairan hitam masih tercium di udara malam. Itulah kisah dosen gaib. Sudah malam atau sudah tahu? Menurut kalian, berani ikut kelas malam sendirian? Tulis jawaban kalian di kolom komentar kalau berani. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.